doakan yang menjawab salam senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah. Amin. Luaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Adik-adikku, akhwat, insyaallah dipertemukan jodohnya yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah bercerita jodoh pakai setan, mereka yang semangat. Apa betul? Yang kami hormati, yang kami muliakan, Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kelurahan Tiruang, ya kan bagian pemerintahan. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Kasih Wilayah 8, Kasih SDK Wilayah 8. Kami hormati, yang kami muliakan Pak Pesek, agar takut di Pak Pesek. Wajar ketika destinya Pak Pesek dia namanya udah salah kepona isiu memang tu ya. Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, Pak Kepala Sekolah yang hadir pada hari ini, Ibu Kepala Puskesmas, yang sampingnya Ibu Bidang, jadi pangkat melok mimana mohon maaf Pak Ibu yang hadir, saya tidak bisa sebutkan nama Sidi Persidi satu persatu maksudnya. Sidi Persidi. Dewan Guru, staf SMK 8, dan yang lebih khusus Menteri Perhubungan Alena Pak Budi. Jenderal Pak Budi. Oh iya, beliau yang hubungi saya Pak Kese. Menteri Perhubungan. Anak-anakku sekalian, besti-bestiku yang saya cintai, yang saya sayangi, sarangi Okoryo. Yang jelas dia sarangnya Bapak Ibu sidang jamaah maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli. Ada dua yang tidak boleh kita lepaskan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah berzikir dengan mengucapkan salawat, dan yang kedua beristighfar. Mengawali hikmah maulid kita pada hari ini, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu, adik-adikku sekalian, atau saya panggil anak atau adik? Iya, saya kan perasaan saya di malolomu aja iya. Iya, napakah 25 tahun umurku Pak. Jadi wajar kalau saya bilang adik-adik. Mari adik-adikku kita berselawat pada hari ini Pak Ibu, sebagai wujud kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melantunkan selawat Jibril. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semua. Sallallahu semangat kita hari ini insya Allah inilah sebagai wujud kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Insya Allah Bapak, Ibu, adik-adikku sekalian, maulid kita pada hari ini bisa kita saksikan lewat YouTube. Angkat kamera 2, tapi Pak, Ibu, ada kamera bisa disaksikan lewat YouTube, juga bisa disaksikan lewat Facebook. Kedua nama channel saya, YouTube dengan Facebook, namanya Nukman Best. Anak-anakku yang punya HP, adik yang punya HP, Bapak Guru, Ibu Guru, pakai saya, tadi Pak Lurah, tadi tindro-tindro gambar kita makatan nih HP. Jangan lupa buka YouTube, tulis ketik Nukman Besti. Jangan lupa like, comment, and share. Dan juga subscribe Besti. Subscribe maksudnya tapi mudah-mudahan insya Allah yang sudah mensubscribe saya doakan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Baik Bapak Ibu sekalian jamaah maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir pada bulan bulan Rabiul Awal. Siapa yang tahu kenapa Nabi dilahirkan pada bulan Rabiul Awal? Hah? Magai. Karena bukan bulan Sya'ban. Itu cuma itu aja bawa bulan. Bulan Rabiul Awal dulu. Sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, Rabiul Awal menurut orang Arab itu adalah bulan yang penuh dengan kesialan. Sial menurut mereka, pokoknya ya kalau kau madang karogi ko, ya kalau kau matemba cewek itu laku. Bulan sial menurut mereka orang-orang Arab. Maka dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan putra Allah taala 360 derajat, dilahirkanlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal, sehingga Rabiul Awal menjadi mulia di seluruh dunia. Orang Arab sudah mulai percaya, ternyata karena kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya bulan Rabiul Awal itu menjadi mulia. Kalau sudah tiba Rabiul Awal, maka semua orang gembira. Adik-adikku gembira bermaulid. Saya yakin adik-adikku gembira pada hari ini luar biasa. Kenapa? Tanya telo. Karena tidak belajar hari ini mesti. Apa yang kau alami hari ini itu masa laluku. Oh Mario ki besti aku de tomak guru. Apalagi kau matematika tuh na jam pertama. Fisika. Bahasa Inggris. Makanya bersyukurlah yang punya pelajaran matematika jam pertama, jam kedua. Hari ini kamu nak tidak belajar, alhamdulillah. Yeah. Lah. Saya bicara sampai KFC, kita hormatilah untuk satu hari ini puasa. Inilah wujud kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Tidak apa-apa anakku tidak belajar, tapi ini sebagai tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati dengan tema meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membangun karakter generasi muda di bersama Ustaz Nukman Besti. Oh, dia kan Bestina ATSPD. Iya. Intinya hari ini nak kita melaksanakan maulid. Apa angkat to lo mauli angkat to lo mauli ini. Jadi ada yang bermaulud, ada yang bermaulud.
Nasa melo kalau kan roh, nasa melo kalau mamulu. Orang yang mengatakan seperti itu artinya melo ilo maringkali ngacara. Tapi kalau memang maulu berarti melo madapatal. Tapi pakai saya trauma sebenarnya kalau ada burak lokal begini. Iya, trauma Kak. Satu waktu saya ke Baru, kebetulan tapi bang angka burak lokal menriku kiri kanan. Depa ko pa aja macarama madap pa nito eh. Coba nade kulari na mo talo ko naru ito. Lalu pembagian. Masya Allah. Tapi kalau ya kalau memang maulu na, tapi berarti niatnya cuma melo miman retal. Iya kode naruntutan lo matanro nih. Jadi sama nakasok ko iruntu. Maka di itu matan boleh ko kode masih kuala na boleh ko muna. Boleh kini mahulu kinri boleh sokong kaje kepala sekolah maka seke. Wah. Aja. Kenapa? Karena tujuanmu hari ini melo maringkali ngacara. Melalui peringatan Maulid ini ada 3 yang saya ingin sampaikan. Iya. Aja jolo. Iya lah nyongi. Ada 3 nak yang perlu engkau perbaiki. Ada 3 yang perlu engkau tingkatkan akhlak. Yang pertama adalah akhlak kepada Allah. Bagaimana caranya memperbaiki akhlak kepada Allah? Dengan menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah yang bagaimana? Dengan melaksanakan Saya yakin anak-anakku, adik-adikku, kalau engkau pelihara salatmu, engkau akan dipelihara oleh Allah di dunia dan di akhirat. Yakin saja adik-adikku yang perempuan, kalau engkau perbaiki salatmu, engkau akan dipertemukan jodohmu oleh Allah yang baik-baik. Pakan jakin ina sampai jamu fokus bahan aku nak guru. Ada namu macan. Jika kecandrina. Akka jarina. Keren manda. Akka jarina. Iko nyong. Perbaiki akhlakmu kepada Allah. Karena kalau sudah perbaiki akhlakmu kepada Allah, masampa aja kona. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Insyaallah ia kumakan dia sampai jam masa pada subuh mau ke nyona? Tidak. Iko nyong, asam pada subuh mana mako? Siapa yang tidak sholat subuh? Akai jarina. Oh, catat sanar. Sirden asam pada subuh aja malingit talko. Salat kina. Ia komelo inamakan dia pikiranmu, kandungan sholat subuh dalam tubuh kita itu 2. Ampai ia tu sampai subuh nak ruang rakang. Apa itu? Sholat subuh insya Allah akan memperbaiki akal dan pikiran kita. Ya komelo kumaca oko sikolammu asam pada subuh ko. Asam pada subuh ko. Kenapa? Karena kandungan hakikatnya sholat subuh dalam kehidupan dalam tubuh kita 2 nak dapakan jaki. Pikiran akal kita yang dibersihkan oleh Allah yang kumakan jai asam pada subuh. Jadi adik-adikku asam pada subuh kena. Sampai subuh ko ya kumaya lo imakan ja pikiranmu beli makan ja akal. Jadi aku angka tahu maja akalan na kuriparan na rupa tahu berarti dia nama sampai subuh. Jadi ko angka si bawamu maja pikiran na maja akalan na lo kuriparan dia cuma sampai subuh. Lanyong nih. Sekarang ini luar biasa. Mandarin itu apa?
Biasa na kapura piacara Oh iya. Makan jatuh. Jadi pas pure baca doa Ustaz tomat deh nah. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Mesti. Yakinlah wahai adik-adikku, mesti-mestiku kalau engkau salat akan dijaga oleh Allah. Karena sekarang orang-orang yang non-muslim orang-orang yang non-muslim akan menghancurkan dan pengaruh ini. Ia foto-foto ada yang pengaruhi, tapi yang dia akan pengaruhi adalah kalian semua inilah yang akan dipengaruhi oleh mereka. Dia akan mempengaruhi adik-adikku itu dengan 3F. Yang pertama adalah fashion. You understand fashion? Melalui pakaian besti. Fashion. Non-Islam akan mempengaruhi generasi muda melalui Coba perhatikan anak SMA kelas 3 nih, kelas 2 nih SMA, tapi ia orang pakai baju nadik na tun SMP. Makanya tamen retoy tanno toy baju ketat. Tapi itu adalah pengaruh orang-orang non-Islam untuk menghancurkan generasi harapan bangsa. Makanya Sabe sebagai anak SMK 8 yang dibimbing dengan pendidikan agama yang luar biasa, apalagi saya bicara sama Pak Kefsek, ternyata dia nawat ditoi malah ijazah kalau tidak menyelesaikan 30 juz. Maksudnya juz 30. Iya. Terus semua. Itu artinya engkau tidak beda dengan mereka yang ada di pesantren. Cuma boarding school-nya lena, ipondronya lena. Iya. Mereka anak pesantren seperti itulah yang kalian lakukan. Bahkan ada yang menghafal 1 juz, 2 juz. Siapa yang menghafal 2 juz, 1 juz? Karena Anyong. Hafal kita. Jadi perbaiki akhlakmu kepada Allah, karena mereka orang yang non-Islam akan mempengaruhi kita yang pertama melalui fashion, pakai pisang. Tapi pakai set, tapi pakasi. Nasambung aja rumah kunrei. Mapirang. Nasambung ka dito na malasi tulolo ko ni nakadaka. No seto di ka pumakadaw no manbesti dia pa o to. Nairo baju na ba baju bicu. Pita poncing monri. Makaraka. Kuitai. Madosa ka. Kuitai yang pertama, talap po ka matu padawi tarang. Yang kedua, ya ko kuitai. Barang bagus. Terpas aku kalah sungi, napa nih muncul larin. Tapi nadi anak SMK 8, ya hindari kena berpakaian begitu. Wajar ketika laki-laki nak berpikir negatif kepadamu. Manggai. Wajar ketika mereka matanya manggai nasabak iko mato pakaian tidak sesuai dengan syariat Islam. Bahkan solarana solara ketat. Angkat tu solara kan koiko yawana cek de itu namanya celana Hawaii. Ya komender si cek de asana. Celana aduhai, ketika ingin keluar rumah hindari pakai jilbab pula. Perbaiki attitude-mu, kata Pak Kefsek tadi. Perbaiki akhlakmu. Tapi yakinlah kalau engkau sholat yang bagus, engkau akan dijaga oleh Allah. Sebab kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Engkau akan terhindar dari itu, nak. Ya komelo pakaian yang tidak sesuai mungkin. Wah, majai nih takimatut tahu. Intinya nak perbaiki salatmu, insya Allah engkau akan dipelihara hidupmu di dunia sampai di akhir. Itu janji Allah. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi. Iya kok Allah Ta'ala janji si bawa Nabi ta janji tanya janji bupati. Ya apa tuh calon bupati ya? Dia lebih janji, tapi biasa metode Nabi gaui. Iya. Tapi kalau sudah janji Allah dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah hakul yakin. Ini yang pertama. Melalui peringatan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin. Perbaiki anak-anakku yang laki-laki ini nak, ya aku mengeribi nih. Weh tagane isi masjid di kok masih gina. Bahkan yang ko para lu iko milaw yo ko pukate belok kamak bang. Masya Allah. Nasabat beda itu nak ya ko pak bato matua si bawa pak bang anak-anak. Ya ko bansa mu mana tu nak mak bang. Oh pasti luar biasa. Kenapa suaramu masih bagus? Powerful. Orang yang sholat juga bersemangat. Nah, apa jadi? Nah, sahabat kami Pak kasih beda itu Pak Batu Matuai si bawa Pak Bangan anak beda. Iya. Iya kok Pak Bangan anak makanya memang tuh. Allahu Akbar. Semangat memang tuh jadi lomak sempahnya. Kalau kalian anak-anakku yang azan, ajan aku bandes-bandes kalau ke Malaysia. Kalau menganami opat tur alummu, akilong. Masuk di masjid nak kalau waktu sholat tiba masuk di masjid ilaw yung ko panite. Tabi Pak Haji, milo kamak bang. Alhamdulillah. Nasaba iya ko tumo mani kasi na tani masigina. Iya ko tanya ko lo na masigina. Tani masigina. Pak ban na tomato. Ikama itu mato? Iman na tomato? Masaring itu mato? Gulung karpet tomato? Yang kuras kolam tomato? Yang mati tomato? Tomato mana mina? Kok masih gitu? Makanya anak SMK 8 isi di masjid yang ada di Tiro. Deh, siap untuk azan? Makanya mana aja sadamu nak dek mina mulati. Nasabaya ko tomato mari kasih mambang. Melo kilo masampaja tapi. Iya ko tomato mambang. Orena julo na Pak Diolo. Allah. Apa? Tahu melo lo masampaja manjadi nek na lo masampaja. Makira-kira memang kali. Coba nak anak SMK 8 ini. Kau nak yang kau nak. Iya kau makan jai pabangnya di waktu subuh. Masya Allah. Semangat toki lo mas sampah aja. Iya. Makanya generasi harapan bangsa adik-adikku. Tapi deh. Motivasilah dirimu mulai hari ini untuk melaksanakan sholat. Kapan lagi kalau bukan dari sekarang engkau paksa-paksa dirimu makukuman itu. Iya tuh decengin asar pajangi pasame Pak. Wajar kumelo te masar pajaloro ke masar pajang asara. Tahe, ipapada ku bembe ilalungi itu. Bembe na, mapai ipasame Pak. Dari sekarang dari dini engkau harus belajar salat. Ipa guru mematupu makukuwi. Ya kau dek nana yampi kau nak dek nana masam pajak apa? Makanya ya mulialah guru-guru yang ada di sini. Pak Kepsek panjang umur selalu bersama dengan guru-guru dan staf di sini. Kenapa? Kitalah yang membentuk karakter anak-anak ini kurang lebih 300 orang. Insya Allah napa lebih-lebih apalah tapung malatan. Ini yang pertama. Makanya boleh roh ya, depan.
Ini yang pertama. Yang kedua, perbaiki akhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bahkan jakiwina, kalau engkau cinta kepada baginda Rasul, ikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meneladani akhlak Nabi. Iya, Nabi tanah akhlakna matan resiri. Iya, Nabi tanah matan resiri. Pernah satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk peletakan batu pertama Hajaratul Aswad itu, tapi ini suruh apa sana, bajuna Nabi tak jubahna, napapi miangi, kelihatan habisnya Rasulullah, pacela tapana, masih, ya puyu kemakoy, jangan nak ikuti akhlak Rasulullah. Ikut berpakaian yang seperti ini. Wih, alhamdulillah. Ya kumakoy pakaianmu na pasti na sente-sente rekel ko ilanyong. Oh. Nyang. Untuk adik-adikku, anak-anakku, fokus makin dulu belajar nak. Yang kedua, perbaiki akhlakmu kepada Allah dengan sholat yang